Sebelum mengikuti video ini jangan lupa ngopi dulu ya kawan-kawan. Sebab ngopi itu gratis kalau di rumah sendiri. Baik, sudah ngopi? Kalau belum ngopi siapkan kopinya. Sebab ngopi adalah bagian dari kebiasaan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani kopi dan para pemilik warung kopi. Oke, lanjut. Assalamualaikum para sosiawan semua. Jumpa lagi dalam pertemuan keempat, atau tepatnya video keempat pembelajaran ilmu sosial dasar. Untuk kali ini kita akan membahas persoalan jurang sosial. Baik kawan-kawan, kita semua tahu apa itu jurang. Jurang adalah dataran rendah yang menganga di antara dua dataran tinggi. Artinya jurang memisahkan satu dataran tinggi dengan dataran tinggi lainnya dengan cekungan yang cukup dalam. Semua orang tahu siapa yang masuk ke dalam jurang berarti akan mengalami malapetaka atau bisa-bisa mampus ya kawan-kawan. Dalam ilmu sosial ada juga yang namanya jurang sosial. Jurang sosial artinya adalah pembatas antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas apa itu jurang sosial, jenis-jenis dari jurang sosial itu, dan bagaimana mengatasinya. Selamat mengikuti. Para sosiawan yang budiman, sebelum kita membahas mengenai jurang sosial, ada baik kita membahas kesatuan sosial, atau dalam ilmu sosial dikenal dengan pranata sosial dan lembaga sosial. Pranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut. Menurut para ahli, ada beberapa jenis pranata sosial, misalnya pranata keluarga, pranata politik, pranata pendidikan, pranata ekonomi, dan pranata agama. Secara fungsi, pranata sosial berfungsi menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, kemudian memberikan pedomanan kepada anggota masyarakat yang berada di dalamnya, kemudian juga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk menandakan sistem pengendalian sosial. Ciri-ciri dari pranata sosial ini adalah merupakan suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas sosial. Kemudian ciri lainnya adalah mempunyai alat perlengkapan yang dapat dijadikan sebagai media mencapai tujuan. Selanjutnya biasanya merupakan lambang-lambang dan ciri khas yang berlaku secara simbolis antara sesama anggotanya, yang tujuannya adalah menggambarkan daripada jenis, fungsi, bentuk sebagai ciri daripada kelompok tersebut. Kemudian memiliki tradisi baik tertulis maupun tidak tertulis. Pertama kita bahas apa itu pranata keluarga. Pranata keluarga adalah sebuah pranata yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, baik anak kandung, anak tiri, anak adopsi, dan sebagainya. Dapat juga dalam arti yang lebih luas meliputi
semua pihak yang ada hubungan famili, satu keturunan dalam sebuah lingkungan keluarga seperti kakek, nenek, bibi, sepupu dan sebagainya. Jadi bisa dalam artian keluarga dari lingkungan ayah, ibu, anak yang dalam satu rumah atau dalam satu rumpun famili bisa disebut sebagai pernata keluarga. Lebih luas lagi mungkin kalau dalam kebudayaan tertentu seperti orang Batak misalnya punya marga, dia punya pernata keluarga misalnya nasi hombi, marga Setinja dan sebagainya. Jadi mereka punya aturan-aturan sendiri dalam lingkungan mereka. Kemudian ada pranata ekonomi. Pranata ekonomi adalah kesatuan yang bertujuan untuk memperlancar produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dihasilkan. Tiga dasar daripada pranata ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada pranata politik. Pranata politik itu sebuah kelompok dengan etika, aturan, dan ciri mereka sendiri yang bertujuan untuk merebut kekuasaan. Tujuannya adalah kekuasaan. Fungsi pokoknya adalah pertama melembagakan norma melalui undang-undang, kemudian melaksanakan undang-undang yang disusun, selanjutnya melaksanakan atau menyelesaikan hal-hal yang dianggap penting dalam tujuan politik mereka. Dalam hal ini tentunya termasuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Keempat adalah menyelenggarakan pelayanan umum, dan yang kelima melindungi warga negara. Jadi pranata politik terkait kepada tujuan bernegara, kawan-kawan semua. Kemudian kawan-kawan masih ada pranata berikutnya yaitu pranata pendidikan. Jadi pranata pendidikan ini meliputi daripada proses interaksi dalam segala kegiatan aktivitas dalam lingkungan pendidikan. Nah, ruang lingkupnya terdiri dari pendidikan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, kemudian pendidikan di sekolah yang kita kenal dengan pendidikan formal, selanjutnya adalah pendidikan masyarakat yang kita kenal dengan non formal. Fungsi daripada pranata pendidikan ini antara lain adalah pertama, fungsi konservasi atau pelestarian. Selanjutnya, fungsi evaluasi atau penilaian. Selanjutnya lagi adalah fungsi kreatif, memacu daripada aktivitas akal untuk terus berkembang. Kemudian ada fungsi lain dari pranata pendidikan yaitu fungsi yang tersembunyi. Nah, fungsi tersembunyinya itu yang pertama menunda kedewasaan anak, menjadi saluran bagi mobilitas sosial, memelihara integrasi masyarakat. Selanjutnya ada pranata agama. Pranata agama itu adalah merupakan suatu sistem terpadu antar keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci yang dianggap tak terjangkau oleh logika biasa. Fungsi pokoknya adalah membantu terhadap pencarian identitas moral. Kemudian memberikan penafsiran untuk menjelaskan keberadaan manusia dan keberadaan Tuhan. Selanjutnya memberikan peningkatan kualitas kehidupan sosial dan mempererat kohesi sosial. Unsur-unsur dari pranata agama ini kawan-kawan adalah satu, kepercayaan agama, simbol-simbol agama, praktek ibadah, kesatuan sosial tersebut. Demikian persoalan daripada
sosial atau ranah sosial yang memberikan ikatan antara satu individu dengan individu lainnya. Selanjutnya kawan-kawan, kalau ada penyatuan dalam sebuah proses bermasyarakat itu ada pula perpecahan. Kemarin kita sudah membahas manusia mulai dari dirinya ada konflik manusia dengan Tuhan. Ini kita akan membahas masalah jurang sosial. Oke, mungkin kakek buyut kalian semua kawan-kawan yang bernama Karl Marx sudah memberikan wasiat sebelum beliau meninggalkan dunia fana ini dan menuju kesempurnaan sosialnya, yaitu Karl Marx. Karl Marx mewariskan kepada kita sebuah pendapat yang disebut dengan teori konflik. Teori konflik itu ada 3 kawan-kawan dasarnya. Yang pertama ada tesis, antitesis, kemudian sintesis. Bagaimana teori konflik itu bekerja menurut kakek buyut kalian yang bernama Karl Marx? Dalam hidup, menurut beliau itu ada kelas-kelas sosial. Ingat kemarin pada pertemuan yang pertama kita memperkenalkan persoalan kelas-kelas yang ada di masyarakat Hindu di India, yaitu ada Ksatria, Brahmana, dan Sudra. Katanya Ksatria kelompok para bangsawan, kemudian Sudra adalah kelompok rakyat jelata, kemudian Brahmana adalah kelompok pemangku kebijaksanaan. Kelompok pemangku kebijaksanaan adalah para penasehat yang mengenali masyarakat dengan sebaik-baiknya, mengenali bahkan mengenali Tuhan sampai mengenali akhir kehidupan. Nah, kakek buyut kalian Karl Marx itu berpendapat lain lagi. Begini kata beliau. Dalam masyarakat itu ada pemodal, ada kaum buruh. Pemodal selalu berpikir untuk memperkaya dirinya. Kerennya kapitalis, teman-teman. Modal. Kaum buruh selalu berpikir untuk kesejahteraannya. Akibatnya daripada hal ini terjadi konflik. Kepentingan daripada kaum buruh yang ingin terus meningkatkan kesejahteraannya bertentangan dengan keinginan kaum pemodal yang ingin terus mengeksploitasi kaum buruh ini demi menambah kekayaannya. Nah, konflik sosial ini akibatnya mengakibatkan jurang sosial antara si pemilik modal dan si pekerja yang merasa selalu dieksploitasi. Si pemilik modal merasa selalu terlalu memanjakan para pekerja yang bekerja padanya. Akhirnya untuk mengatasi semua itu, maka seharusnya dihapuskanlah sistem kapitalistik itu, di mana para buruh itu mestinya mampu membentuk sebuah organisasi untuk tempat mereka bekerja sendiri dalam keadaan setara. Begitu dasar-dasarnya. Lalu bagaimana teori konflik ini bekerja dalam proses mobilisasi pemikiran masyarakat? Kata Karl Marx, kita tidak boleh terpaku kepada kebenaran yang sudah ada. Kebenaran yang sudah ada harus dicarikan lawannya, yaitu
antitesis. Perdebatan di antara kebenaran yang sudah ada dengan antitesisnya itu akan mendapatkan bentuk baru pemikiran yang disebut sintesis. Itulah dasar-dasarnya daripada teori konflik. Ya, kita sudah berkenalan sekarang bagaimana jurang sosial antara kaum pekerja dengan kaum pemuda. Tapi selanjutnya, tidak sesederhana itu kita berbicara mengenai jurang sosial. Ternyata jurang sosial ini lebih mengarah kepada kaum bansat dan kaum borjuis. Kaum bansat tahu kan kawan? Bansat miskin kawan-kawan, kagak punya apa-apa. Proletar, rakyat yang hidupnya kadang makan kadang enggak. Mereka yang orang pinggiran, gak punya apa-apa, yang dengan sadar atau tidak sadar, dengan sengaja atau tidak sengaja melihat orang yang kaya raya bermegah-megah. Kalau sudah begini, kayak lagu cita-cita ada kawan-kawan, kita lagi lapar, orang buang makanan. Sakitnya tuh di sini ya. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Orang makan enak, kita nelen ludah. Orang orang pakai barang-barang mewah, pakai HP harga 10 jutaan, kita HP senter aja nggak punya. Orang kemana-mana pakai harga 10 jutaan, kita HP senter aja nggak punya. Orang kemana-mana pakai mobil mewah, kita jalan kaki dalam keadaan perut kosong, miris banget. Nah, inilah yang disebut jurang sosial. Jurang yang menganga, mengakibatkan satu kelompok bermegah-megah dengan segala kesenangannya, sementara kelompok lain menatap iri dengan kecemburuan. Jurang sosial ini bagaimana mengatasinya kawan-kawan? Masyarakat sosialis percaya jurang sosial ini hanya bisa diatasi dengan meruntuhkan kekuasaan kapitalistik. Kapitalisme dihancurkan. Jalannya adalah apa? Revolusi sosial. Harus ada gerakan massa yang mampu menggulingkan kapitalisme itu. Kapitalisme biasanya bersembunyi di balik kekuasaan. Makanya kakek buyut kalian itu berpesan bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan cenderung tiran. Maka harus ada terus gerakan revolusi untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada kaum proletar. Apakah itu memang solusi? Baik kawan-kawan, mungkin ada yang setuju dengan pandangan kakek buyut Karmak ini, tapi ada juga yang memiliki pemikiran lain. Begini kawan-kawan, kehidupan di dunia ini tidak terlepas daripada apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Coba kawan-kawan perhatikan di sini. Ada gunung, ada dataran, ada lembah. Gunung tidak sama tinggi. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang cuma bukit kecil. Terus kita lihat semuanya dengan perbedaan-perbedaan itu semuanya menjadi harmoni kawan-kawan.
gunung yang tinggi akan terlihat indah ketika ditopang oleh bukit-bukit kecil. Ada lembah yang dalam. Lembah itu juga terlihat indah ketika kita melihat dari atas. Loh, ini bagaimana kawan-kawan? Ternyata miskin, kaya itu juga sebuah harmoni. Dinamika hidup kawan-kawan. Begitulah Tuhan menentukannya. Jadi mustahil untuk menciptakan kesetaraan sama semua. Misalnya kita berpikir dalam sebuah masyarakat, itu kayanya sama, motornya sama, kemudian kalau punya motor, motornya mereknya sama, jenisnya sama, makannya juga makanannya sama. Itu mustahil kawan-kawan. Jadi sama rata sama rasa itu sebuah ilusi juga kawan-kawan. Gak mungkin itu bisa tercapai. Kakek buyut Karmat juga bilang sebelum dia pergi, gua ini bukan komunis sejati sebab gua belum pernah praktekkan itu. Apa yang gua pahami. Apa solusinya mengatasi itu kawan-kawan? Dalam hal ini ternyata moral menjadi hal utama yang harus dipikirkan. Rasa kemanusiaan, rasa iba, cinta kasih, itulah yang akan mampu mengatasi jurang sosial itu. Rasa kasih sayang si kaya terhadap si miskin adalah jembatan untuk mengatasi kecemburuan sosial. Bagaimana mungkin si kaya dengan tega bermegah-megah, makan makanan kenyang, enak, ketika orang lain kelaparan. Dan bagaimana mungkin si miskin begitu saja iri hati merampas apa yang dimiliki si kaya tanpa sebab-sebab yang benar. Perampasan akan terjadi kawan-kawan apabila pemikiran antara persoalan kesetaraan sama rata sama rasa ini menjadi sebuah ideologi dan dianggap kebenaran. Sementara kita tidak boleh merampas hak orang lain secara tidak benar. Jadi itu ilusi. Yang benar adalah bagaimana menanamkan cinta kasih di antara sesama manusia. Yang mampu membantu yang tidak mampu. Yang kaya menyayangi yang miskin. Itulah jalan utama mengatasi jurang sosial. Lalu bagaimana dengan negara? Negara sudah pasti memiliki kewajiban untuk mengatasi jurang sosial ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin kawan-kawan ada yang nanya, kok dalam kenyataannya nggak sama ya? Nah, kalau itu Mimin nggak bisa jawab kawan-kawan. Karena soal hal itu akan ada yang lebih berhak membahas. Ketimpangan antara si miskin dengan si kaya hanya dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah memperdalam cinta kasih antara sesama manusia dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah intervensi negara yang betul-betul melaksanakan amanat undang-undang dengan jujur dan benar. Kalau yang sekarang udah jujur apa belum kawan-kawan? Tergantung dari mana kita menilainya ya kawan-kawan. Karena pada dasarnya kebenaran sejati adalah milik Tuhan. Sebagaimana Mimin sering mengatakan, kebenaran sejati hanya milik Tuhan. Akhirnya kita sampai juga di penghujung pembahasan kali ini. Jangan lupa kawan-kawan bahwa apapun yang kita miliki, harta, benda, kekayaan, wajah ganteng, wajah cantik, itu semuanya hanya sementara.
Kalau ada tuh yang cewek-cewek lah, itu sekarang lagi kece cantik-cantiknya, besok juga itu semua akan pergi. Kalau umur udah mulai 40-an kawan-kawan, kulit yang bersih akan mulai keriput, mata yang terang akan mulai rabun, gigi yang putih akan mulai rontok. Nah, semuanya akan berakhir. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila pembahasan ini membawa manfaat, maka semoga saja menjadi amal bagi Mimin yang menjelaskannya dan amal bagi kawan-kawan yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.